Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Pagi. Yang saya hormati Bapak Ahmad Raihan SHMH sebagai dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah selaku moderator dan juga presentator dari kelompok 3 yang pada kali ini akan mempresentasikan mengenai nilai toleransi. Di sini saya tidak hanya sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Nihayatul Iza, Saskia Taslimatul Hasanah, Pinka Amelisa, Chelsea Dwi Hartanti, dan saya sendiri itu Siti Khadijah. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke pemaparan materinya untuk mengefisienkan waktu. Kepada Chelsea Dwi Hartanti sebagai pemateri pertama, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk pembahasan pertama, kita membahas mengenai definisi tentang toleransi. Nah, apa sih toleransi itu? Nah, secara bahasa, kata toleransi ini berasal dari kata Latin, yaitu tolerer, yang memiliki arti sabar, menahan diri, atau membiarkan sesuatu terjadi. Nah, kalau toleransi dalam artian umum atau dalam hal-hal yang sering kita ketahui itu, toleransi dipastikan sebagai sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan antar individu maupun kelompok, baik dalam hal agama, budaya, suku, dan ras. Nah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kasus dan fenomena nyata toleransi di sekolah dasar. Di lingkungan sekolah dasar masih ditemukan sikap eksklusif dalam pergaulan, seperti siswa yang hanya ingin berteman dengan kelompok tertentu berdasarkan suku atau agama. Selain itu, ejekan terhadap logat bicara, kebiasaan, dan perbedaan latar belakang juga sering terjadi dan dapat membuat siswa merasa dikucilkan. Namun, terdapat pula contoh positif, seperti siswa yang saling menghormati saat beribadah, bekerja sama dalam kelompok yang beragam, dan saling membantu tanpa membeda-bedakan teman. Oleh karena itu, guru, orang tua, dan pihak sekolah perlu bekerja sama menanamkan sikap toleransi sejak dini, agar tercipta lingkungan sekolah yang damai, inklusif, dan saling menghargai. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada analisis kasus nyata yang tadi telah disebutkan oleh rekan saya sebelumnya. Yang pertama di situ ada kasus diskriminasi terhadap karakteristik tertentu. Nah, di situ tadi disebutkan bahwasannya siswa dikucilkan dan tidak diajak berinteraksi karena terdapat perbedaan agama, budaya, ras, dan sukunya. Jadinya siswanya merasa tidak percaya diri kalau berteman gitu karena merasa dikucilkan karena yang tadi perbedaan agama, budaya, ras, dan sukunya. Nah, kasus yang kedua itu ada intoleransi religius. Tadi disebutkan juga bahwasannya ada kasus yang beberapa siswa tidak menghargai dan menghormati siswa yang beragama lain atau pada saat beribadah siswanya tidak menghargai gitu. Cukup dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, baik di sini tuh ada peran guru dalam toleransi di lingkungan sekolah dasar. Nah, yang pertama itu guru sebagai teladan sikap toleransi. Nah, artinya itu guru harus menunjukkan langsung sikap adil, menghargai, dan tidak membeda-bedakan siswa. Nah, jadi anak ini agak akan meniru perilaku si guru tersebut. Yang kedua itu guru membentuk pembiasan positif, yaitu melakukan hal baik seperti kerjasama, saling membantu, dan menghargai pendapat. Yang ketiga itu guru sebagai fasilitator interaksi sosial antar siswa. Nah, guru memberikan kesempatan siswa untuk berinteraksi seperti diskusi atau kerja kelompok. Nah, yang keempat, guru membimbing penyelesaian konflik secara damai. Yang selanjutnya itu guru menginteraksi nilai toleransi dalam pembelajaran. Nah, nilai toleransi itu dimasukkan ke dalam materi pembelajaran sehingga si siswa ini bisa belajar di mata pelajaran tersebut. Yang keenam itu guru menggunakan media pembelajaran. Yang
Selanjutnya, yang terakhir, guru menciptakan suasana kelas yang inklusif dan nyaman. Selanjutnya, nah di sini tuh ada dampak toleransi, dampak positif dan negatif. Yang pertama tuh tercipta saling menghargai. Nah, maksudnya kita bisa menerima dan menghormati orang lain walaupun berbeda dengan kita. Misalnya itu beda agamanya atau sukunya. Yang kedua itu meningkatkan kerjasama. Nah, karena kita saling menghargai, kita lebih mudah bekerja sama dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan atau memilih teman. Yang terakhir itu lingkungan menjadi damai dan harmonis. Nah, selanjutnya itu dampak negatif atau tidak adanya diterapkannya toleransi. Yang pertama itu muncul konflik dan perpecahan. Nah, artinya itu kalau kita tidak mau menghargai perbedaan, bisa saja terjadi pertengkaran, bahkan perpecahan antar teman atau kelompok. Yang keduanya itu terjadi bullying dan diskriminasi. Maksudnya itu ada aja orang yang diejek, dijauhi, dan diperlakukan tidak adil hanya karena berbeda dengan kita. Yang terakhir itu hilangnya rasa aman dan kemanusiaan. Selanjutnya itu akan dibahas oleh rekan saya. Itu ada tantangan dari penerapan nilai toleransi. Yang pertama itu kurangnya keterampilan guru dalam mengelola kelas. Nah, seperti yang telah kita ketahui teman-teman bahwa guru itu memiliki banyak sekali peran penting dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah menciptakan suasana belajar yang damai dan saling menghargai perbedaan. Namun pada kenyataannya ternyata tidak semua guru itu memiliki keterampilan yang cukup untuk mengelola kelas yang beragam. Guru itu terkadang masih mengalami kesulitan dalam menghadapi siswa-siswa yang karakternya berbeda-beda. Lalu yang kedua itu ada perbedaan dan latar belakang peserta didik. Setiap peserta didik atau siswa itu pasti berasal dari lingkungan keluarga, budaya, agama, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Ada siswa yang terbiasa hidup disiplin, ada juga yang sebaliknya kurang disiplin. Adanya perbedaan ekonomi, bahasa daerah, budaya, dan pola asuh itu juga dapat mempengaruhi cara siswa berinteraksi, sehingga perbedaan-perbedaan inilah yang kadang menimbulkan kesalahpahaman. Lalu yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang makna toleransi. Masih banyak sekali siswa maupun masyarakat itu belum memahami arti toleransi dengan benar. Padahal toleransi itu bukan berarti harus menyetujui semua pendapat orang lain, melainkan toleransi itu berarti menghargai hak, keyakinan, dan perbedaan orang lain tanpa memaksakan kehendak. Lalu yang keempat, masih adanya sikap intoleransi di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat juga sangat mempengaruhi perilaku anak atau peserta didik, karena anak itu lebih sering meniru perilaku orang dewasa di lingkungan sekitar. Jika masyarakat masih menunjukkan sikap seperti diskriminasi, ujaran kebencian, atau bahkan permusuhan, maka anak itu dapat mencontoh hal negatif tersebut. Nah, ini yang terakhir, pengaruh media globalisasi dan media sosial. Dengan perkembangan teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat, memang memberikan dampak positif dan juga pastinya ada dampak negatifnya terhadap sikap toleransi. Seperti contohnya itu di dampak positifnya informasi sangat mudah menyebar, lalu dampak negatifnya banyak konten negatif seperti ujaran kebencian dan hoax yang memicu adanya perpecahan, dan anak-anak yang sudah menggunakan media sosial itu lebih mudah terpengaruh oleh informasi-informasi yang hoax gitu ya, tanpa mencarinya terlebih dahulu. Dan itu terima tantangan dalam penerapan toleransi tadi sekolah maupun masyarakat. Namun dalam penerapannya masih menghadapi berbagai macam tantangan seperti yang sudah tadi disebutkan. Oleh karena itu diperlukan bersama guru, keluarga, sekolah, bahkan masyarakat untuk menerapkan saling menghargai sejak dini. Iya, akan dipaparkan oleh rekan saya selanjutnya.
Hai teman-teman, ini bagian siapa? Boleh langsung ke rekomendasi aja nggak, Cek? Baik, pada slide ini kita akan membahas mengenai rekomendasi untuk menanamkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rekomendasi pertama yaitu peran guru. Jadi, guru memiliki tugas penting untuk menanamkan nilai toleransi melalui pembelajaran di sekolah. Contohnya, guru mengajarkan siswa untuk saling menghargai pendapat teman, bekerja sama dalam kelompok, dan tidak membeda-bedakan teman. Nah, rekomendasi kedua yaitu peran orang tua. Orang tua merupakan pembimbing utama bagi anak di rumah. Orang tua dapat membiasakan anak untuk bersikap sopan santun, menghormati orang lain, dan hidup rukun dengan siapa saja, walaupun berbeda suku, agama, dan budaya. Yang ketiga yaitu rekomendasi peran pendidikan. Pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengajarkan sikap toleransi. Dengan pendidikan, siswa dapat belajar menghargai perbedaan dan hidup damai dalam keberagaman. Jadi, sikap toleransi dapat tumbuh dengan baik jika guru, orang tua, dan lingkungan pendidikan bekerja sama dalam membimbing anak-anak menjadi pribadi yang menghargai perbedaan. Slide selanjutnya. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu toleransi perlu ditanamkan kepada anak-anak di sekolah dasar supaya mereka dapat membangun kepribadian yang baik melalui penghargaan dan penghormatan terhadap perbedaan antara berbagai kelompok dalam agama, ras, suku, budaya, dan bahasa. Mengingat setiap siswa memiliki latar belakang, karakteristik, agama, suku, dan bahasa yang berbeda, mengajarkan toleransi kepada mereka akan mendukung siswa dalam bersosialisasi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan penuh rasa percaya diri dengan keberagaman individu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai nilai toleransi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun hal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.